Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh menjadi pemain Persib Bandung ini memang tidak semuanya ingin juga gitu ya. Ada pemain yang dipilih oleh pelatih, oleh manajemen, ada juga pemain yang menawarkan diri atau yang memang siapa sangka gitu ya yang tidak punya kepikiran ke Persib Bandung akhirnya join dengan Persib Bandung. Nah, inilah memang ada masing-masing pemain mungkin punya pemikiran tersendiri, tapi yakinlah teman-teman bahwa manajemen Persib Bandung membeli seorang pemain bukan hanya karena skillnya bagus saja, bukan karena usianya masih muda saja, tapi ada unsur bisnis juga di situ gitu ya. Jadi ya ini memang sudah di zaman apa ya namanya itu modernitas sepak bola ini atau sepak bola modern memang tidak terlepas sepak bola menjadi industri. Jadi ya sekarang bukan hanya masalah aduh pemain ini kalau dilepas atau dipinjamkan asa lebar, asa karunya. Nah, ini yang memang harus kita hilangkan sedikit demi sedikit teman-teman. Memang kalau beberapa tahun yang lalu gitu ya kita mah kalau sudah enakeun sama satu pemain asa lebar gitu ya dilepas tuh asa aduh karunya nahabet kieu nahabet kitu, tapi kalau sekarang tidak bisa teman-teman. Jadi tipikal pelatih Eropa ataupun tipikal sepak bola modern tidak ada kata kasihan, jadi yang ada hanya untuk apa ya keberlangsungan tim itu sendiri atau keberlangsungan klub itu sendiri, yang utamanya pasti mengejar prestasi. Ya itu udah sama aja kayak beberapa musim yang lalu gitu ya di eranya Rene Albert kita punya pemain-pemain bagus tapi kan kalau nggak ada juara, nggak ada titel mah ya jangan naon gitu ya, buat apa gitu. Nah, makanya sekarang teman-teman juga harus sedikit merelakan gitu ya harus sedikit mengelus dada lagi bahwa ada pemain yang memang sudah membawa Persib Bandung 2 kali juara kemarin harus sepertinya meninggalkan Persib Bandung lagi, entah mungkin di apa pinjamkan atau memang pure murni langsung dijual teman-teman. Ya kita sekarang ngomongin masalah Rezaldi Hehanussa atau Bule teman-teman. Ini memang sampai dengan akhirnya kemarin Rezaldi ya mungkin berbicara lewat media sosial gitu ya. Jadi ada satu hal ketika Bojan Hodak berbicara mengenai Rezaldi atau beberapa hal sebelum membicarakan Bule gitu ya. Jadi khususnya hari ini kita berbicara mengenai Rezaldi saja atau mengenai Bule saja, karena ya teman-teman juga biar kita fokus per hari itu membahasnya apa gitu ya. Nah, sekarang kita bahas Bule. Jadi untuk Rezaldi atau Bule ini memang kemarin dibilang oleh Bojan Hodak untuk khususnya Rezaldi ada beberapa klub katanya yang menginginkan dia, tapi biar nanti kita bicara dulu ke Rezaldinya atau ke Bulenya. Ya bagaimana yang terbaik, kalau dia memang menginginkan ya menit bermain ya sepertinya akan dilepas. Tapi kalau dia memang tidak butuh ini, tidak butuh itu, ya mungkin masih ada di Persib, karena ya bagaimanapun juga dia pernah membawa Persib juara di musim yang lalu dan permainannya juga bagus gitu ya, saya suka. Nah, ini dari inti pembicaraan Bojan Hodak kita bisa ambil benang birunya teman-teman. Sekali lagi kita ingatkan dulu, di sini tim redaksi sudah menyusun data dan fakta gitu ya, data dan fakta. Silahkan teman-teman punya opini sendiri atau pendapat pribadi, itu mah masalah apa tidak masalah gitu ya. Jadi tidak ada hal yang memang membatasi dalam beropini teman-teman. Yang pertama, kalau opini dari tim redaksi adalah Bojan Hodak dalam kacamata
kita gitu ya, kalau kami menjadi Boyan Hodak, katanya sekarang bukan Boyan Hodak. Jadi Boyan Hodak ini dalam kacamata kami adalah masih menginginkan Bule atau Rezaldi ini tetap di Persib Bandung gitu ya. Jadi Boyan ini ingin Bule ada di Persib Bandung walaupun dengan kondisi yang saat ini. Kita tahu Rezaldi atau Bule ini mengalami satu fase panjang dalam cederanya gitu ya, sehingga mungkin tidak maksimal. Nah, di satu sisi ya di usia emas Bule ini atau Rezaldi ini kan butuh juga untuk masa depannya, teman-teman. Kita di usia yang saat ini 30 tahun gitu ya, Bule saat ini 30 tahun, masa emasnya ya kalau tidak berkembang ya untuk masa depannya agak sedikit surem gitu ya, gurem lah. Namun ya inilah, mungkin mumpung ada beberapa tim yang masih menginginkan jasanya, ya kenapa tidak gitu, mungkin ya gitu ya. Ini di pikiran Boyan Hodak ya, daripada melepas Dewangga yang mungkin masih berpotensi di Persib berkembang, ya udah lebih baik melepas Rezaldi, karena pilihannya itu melepas Dewangga atau Rezaldi gitu ya, teman-teman bisa pilih antara dua ini ya. Opsinya memang berat, sekali lagi kita tidak bisa berpatokan kepada rasa karunia atau rasa kasihan, tapi ya inilah sepak bola modern yang ingin kita mengejar prestasi, bukan mengejar ya setidaknya rasa kasihan gitu ya. Nah ini ya, daripada mungkin Bojan juga ngobrol, akhirnya kemarin juga Rezaldi di sini mengunggah satu foto gitu ya beserta adiknya Hamra Hehanusa juga, yang mana sepertinya ada kans untuk bersama di klub yang sama-sama lagi gitu ya. Nah ini tapi bukan di Persib Bandung. Nah untuk kita selesaikan dulu aja untuk Bule gitu ya. Jadi Bojan kemarin bilangnya Rezaldi ya kemungkinan kalau memang dia menginginkan jam bermain yang lebih ya sepertinya akan kita lepas, tapi kalau Hamra ya kita masih lihat bagaimana potensi dia ke depannya. Nah mungkin Bojan masih mikir-mikir kalau Hamra apakah memang akan dipinjamkan juga atau tidak, tapi kalau Rezaldi ini sepertinya teman-teman punten gitu ya, kalau melihat data dan fakta apa yang dibicarakan Boyan Hodak dan fakta yang memang kita dengar juga 2 minggu yang lalu, sepertinya sudah hampir 90% Rezaldi akan out dari Persib Bandung. Cuma masalahnya apakah dipinjamkan atau dilepas secara permanen. Secara Rezaldi habis kontraknya di Persib Bandung itu bulan Mei 2026. Jadi ya kurang lebih 6 bulan lagi gitu ya. 6 bulan ini ya sudah memang bisa gitu ya Bule untuk menerima tawaran dari klub lain, karena itu sudah diatur oleh FIFA. Jadi kurang dari 6 bulan, selama tidak ada perpanjangan kontrak bisa komunikasi dengan klub lain. Nah makanya sepertinya teman-teman akan, kalau kami sih melihatnya akan dilepas gitu ya secara permanen. Tapi sekali lagi kita lihat nanti saja di bursa transfer, antara dua aja, antara dilepas atau memang dipinjamkan. Tapi kalau dipinjamkan ya agak berat juga, kedepannya harus kontrak lagi, perpanjang. Kenapa nggak diperpanjang kalau mau dipertahankan? Tapi ya itulah, kita tunggu nanti keputusan dari manajemen Persib Bandung gitu ya. Jadi kalau dari kami mah sudah punya opini dan pandangan sendiri. Terserah Bobotoh bagaimana pandangannya sendiri, itu juga dibebaskan saja. Nah ini masuk ke adiknya Hamra. Hamra juga kemarin Bojan Hodak mengatakan bahwa ya kami juga akan melihat potensi dia, karena memang Hamra masih muda, Hamra juga masih punya potensial gitu ya. Tinggal sabar aja sebetulnya, sabar di Persib, nunggu momen yang pas saja gitu ya untuk Bojan bisa memainkan Hamra. Tapi ya namanya juga adik, namanya juga mungkin masih emosional gitu ya, kakak nakamana, mungkin ya ada tawaran satu paket kayak Yakob dan Yance misalkan gitu ya, kalau kakaknya pindah adiknya harus ikut. Nah mungkin ini satu paket penawaran dari klub yang memang menginginkan Bule atau Rezaldi, yang mana Hamra juga diikut sertakan dalam paket tersebut. Ini juga kita nggak tahu ya, sekali lagi bagaimana untuk kedepannya. Tapi yang jelas kalau ada beberapa fakta yang memang tidak bisa dipungkiri teman-teman,
Untuk Hamra di sini diisukan kepada balik lagi kepada Persik Kediri katanya, karena di Persik Hamra menjadi pemain andalan, dia juga sering bermain reguler gitu ya setiap pertandingan, walaupun memang jarang mencetak gol, tapi perannya sangat dibutuhkan, apalagi Persik Kediri sekarang kan ada di zona bawah gitu ya. Makanya ya Persik bukan mengincar Hamra saja, tapi termasuk dengan Rezaldi Hehanusanya juga, dengan kakaknya gitu ya, atau dengan bule. Nah, ini juga 3 klub ini yang mengincar Rezaldi katanya. Bocorannya ada 1 dari Liga 2 dan 2 dari Liga 1. Nah, kita nggak tahu, yang baru bocor katanya ke Persik Kediri gitu ya. Jadi Rezaldi akan OTW ke Persik Kediri. Nah, benar atau tidaknya kita tunggu nanti. Tinggal lihat kalau memang misalkan ngejar ngejar penampilannya bermain reguler, Rezaldi lebih tepat ya menurut saya ke Liga 2 dulu gitu ya untuk saat ini, karena habis absen panjang dengan kemampuannya yang ingin dikembangkan lagi, feeling toss ball-nya dan lain sebagainya, biar enakin lagi ya ke Liga 2, karena pasti sudah dijanjikan bermain reguler gitu ya, walaupun ya tim Liga 2-nya juga pilih-pilih yang mana ini, tapi ya sementara infonya itu ada 3 tim, 1 dari Liga 2, 2 dari Liga 1. Apakah akan balik lagi ke Persija mungkin atau bagaimana ya, kita nggak tahu ya, pilihan dari seorang pemain. Makanya Bojan kemarin bilangnya saya akan bicarakan dulu dengan Rezaldi ya, mungkin Rezaldi sudah mempunyai klub yang akan dituju selanjutnya di putaran kedua nanti teman-teman. Jadi balik lagi ke awal, ini sepak bola modern bukan hanya modal kasihan, tapi ya kita harus mengejar prestasi demi ya Persib Bandung melambung lebih tinggi lah gitu ya teman-teman. Itu mungkin sebagian kisah singkat atau ada benang biru yang bisa kita angkat di hari ini, biar teman-teman juga tidak terlalu penasaran dan bisa agak sedikit terbuka gitu ya untuk pandangannya. Jangan cuma mendengar rumors, wah Rezaldi dari Persib ke klub A gitu ya, tanpa ada runutannya bagaimana. Karena Bojan Hodak biasanya gini, pemain yang habis cedera itu tidak bisa langsung dimainkan, sedangkan pemain ini kalau mau bermain reguler ya nggak bisa, karena Bojan juga punya saat ini kondisi Persib Bandung mengejar sejarah-sejarah baru, sehingga intensitas yang tinggi ya tidak bisa kalau pemain yang baru sembuh dari cedera itu, kondisi tubuhnya dan juga hal-hal yang memang belum bisa ngejar pemain yang lainnya gitu ya. Ya gitulah intinya mah. Jadi biar Bojan juga lebih baik mencari pemain yang memang punya kualitas yang sama dengan permainan pemain Persib saat ini, karena kita juga di putaran kedua punya misi yang tidak kalah beratnya teman-teman. Kita ingin lolos lebih jauh ke ke ACL 2 gitu ya, bukan hanya lolos 16 besar tapi sampai dengan partai final, bahkan bisa juara gitu insya Allah, atau ya minimal kita juga harus terus ada di papan atas teman-teman di Super League, biar musim depan kita bermain di Asia lagi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan tidak sedih, karena bagaimanapun juga Rezaldi sudah mempunyai satu sejarah dengan Persib Bandung gitu. Lalu yang pertama ada pertanyaan juga yang sudah masuk. Kang mau tanya, Bomber mulai stadion lagi ya? Kemarin sih lihat hanya bendera-benderanya, biasanya kan ada pasukan tamburnya gitu ya, drum lah gitu ya, atau tatakolan. Nah tapi ya masih belum ada semua atau bagaimana, saya juga nggak tahu, karena ini kan kelompok supporter yang memang sudah dinanti-nanti gitu ya oleh teman-teman juga, kemana gitu ya, kita juga nanya. Tapi kalau untuk bendera Bomber gitu ya sudah ada, mungkin bobotohnya juga sudah ada, tapi ya di Tribun Selatan kan sekarang sudah ada komunitas baru juga, Southside gitu ya, jadi mungkin ya tidak sepi-sepi amat lah di Tribun Selatan gitu ya. Tapi kalau dibilang mulai stadion lagi atau tidaknya, saya tidak bisa memastikan apakah itu resmi dari Bomber atau hanya beberapa orang saja yang membawa bendera Bomber gitu ya. Lalu yang selanjutnya, anak 10 tahun dikenakan tiket nggak Kang buat di VIP? Iya, kalau 10 tahun ya, boboto juga harus, tapi bisa ya kalau untuk anak-anak itu beli tiketnya offline. Jadi yang
penting orang tuanya dulu udah beli tiket online. Nah, kalau begitu hari H, teman-teman juga datang aja ke Graha itu beli tiket offline untuk anak. Biasanya diskon 15-20% untuk tiket anaknya, tapi yang khusus VIP gitu ya. Jadi belinya langsung ke Graha di Sulanjana itu dapat potongan tiket, bisa tiket offline juga untuk anak-anak ya. Lalu selanjutnya Kang, apa benar leg 2 ACL di Bandung pas bertepatan dengan awal bulan puasa? Iya mungkin ya. Puasa teh kapan? Lebaran katakanlah Maret tanggal berapa? Tanggal 20 ya kalau nggak salah tuh. Ya mungkin tanggal 19, 18, 19 mungkin ada perbedaan, nantilah belum ini ya. Kalau untuk 18 Februari ya mungkin betul gitu ya, bertepatan dengan awal puasa. Namun nanti kita lihat lagi, karena kalau untuk jadwal ACL mah sudah pasti tanggal 11 Februari kita away dulu, tanggal 18 kita bermain kandang. Namun penentuan awal puasanya kita tunggu nanti keputusan dari menteri biasanya ya, dari ya nanti aja lah dari negara ya. Lalu selanjutnya Kang, Badenaros pami perwakilan Superliga musim depan ke ACL tapi tak aya lisensi AFC eta kumaha Kang? Wah, ini mah mau nyindir siapa ini? Ya kalau kita berkaca mungkin ada lisensi yang baru sudah diperbaharui, kita nggak tahu, tapi kita berpatokan kepada lisensi terakhir saja ketika liga musim ini dimulai gitu ya. Jadi dari 18 tim ini ada, teman-teman harus bedakan, ada lisensi AFC, ada lisensi liga kita gitu ya, lisensi I-League. Nah, kalau dari lisensi I-League, 18 tim yang ada di Liga 1 ini semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan lisensi I-League, walaupun ada beberapa catatan tapi semuanya lolos lah. Lalu kalau untuk AFC ini dari 18 tim itu hanya 6 yang lolos, jadi 12 belum lolos lisensi AFC. Nah, kenapa bisa tidak lolos? Jadi 6 klub ini ada Persib Bandung, ada Dewa United, ada Borneo, ada PSS Sleman, ada juga apa ya itu teh, dua lagi tuh Persita Tangerang, dan satu lagi saya lupa teman-teman, pokoknya ada 6. Nah, dari 6 klub ini ya tidak ada, mungkin kalau mau nyindir tetangga mah ya masih belum masuk gitu ya. Nah, dari 6 klub ini kenapa sampai bisa dapat lisensi AFC? Jadi mendapatkan karena setiap klub itu harus punya pembinaan usia mudanya, jadi istilahnya tuh harus ada jenjang pembinaannya. Nah, Persib kan sudah punya akademinya gitu ya, ini makanya dapat nilai lisensi dari AFC ini, salah satunya harus ada itu. Lalu dari infrastruktur atau dari ya katakanlah stadion kan Persib punya sendiri gitu ya, kalaupun nyari nggak pindah-pindah gitu ya antara Sijalak atau GBLA, jadi minimal kandangnya sudah pasti, lalu juga infrastrukturnya, tempat latihannya juga ada gitu, sudah tidak pindah-pindah lagi dan lain sebagainya untuk infrastruktur yang memang dinilai, dan itu sudah lolos dari AFC. Lalu juga dari manajerial, maksudnya dari nilai apa tuh, pemainnya bagaimana pembayarannya, apakah ada keterlambatan, ada nunggak gaji dan lain sebagainya, itu pun dinilai gitu ya. Jadi ya apakah profesional atau tidak manajemennya, nah ini juga memang menjadi salah satu faktor, dan beberapa hal yang lainnya teman-teman. Tapi insya Allah ya Persib selalu lolos lah ya kalau untuk lisensi Asia, apalagi kalau sekarang nanti punya training center atau punya apa namanya kampung Persib, itu lebih-lebih gitu ya. Jadi ya itu gitu ya, kalau klub yang memang tidak punya lisensi AFC ya tidak bisa tampil di AFC walaupun dia juara 1 atau juara 2 gitu ya di liga lokal, liga domestik, ya tidak bisa, harus diwakilkan dengan klub yang di bawahnya asal dia punya lisensi AFC. Nah, lisensi AFC juga setahu saya itu ada 3 bagian sekarang. Lisensi yang bisa masuk ke ACL Elite, ACL 2 atau ACGL. Misalkan ya klub
salah satu klub lah, klub tetangga misalkan dia juara 2 musim ini katakanlah gitu ya. Nah musim depan masuk nggak ke ACL, ya lihat dulu lisensinya masuk nggak. Kalau cuma masuk di ACGL ya mau nggak mau masuknya di ACGL gitu ya. Namun ini masih ada beberapa pembahasan ya. Biasanya kan sebelum setelah klub ini juara dia buru-buru kan ngurusin lisensi. Nah biasanya ya itu dikebut lah, sistem kebut untuk ngejar lisensinya gitu ya. Kita ya jangan menyindir-nyindir. Lalu selanjutnya Kang, info kontrak Boyan Hodak berapa per musimnya, kalau nanti diperpanjang jadi berapa puluh M? Wah, saya nggak tahu kalau kontrak Boyan Hodak mah ini urusan manajemen ya, itu urusan dapurnya manajemen. Lalu selanjutnya, Bang Roni, akankah Persib jor-joran di bursa transfer putaran kedua? Mungkin karena kocoran dana dari AFC juga sudah besar. Insya Allah pemain-pemain yang bisa membawa Persib lebih berprestasi lagi dengan harga yang mahal juga mungkin dibeli gitu ya. Kalau jor-joran saya nggak tahu patokannya sampai berapa, tapi minimal ya pemain mahal lah gitu ya, yang insya Allah datang ke Persib Bandung. Baik, selanjutnya ada teman-teman yang ingin disapa katanya. Yang pertama ada bobotoh di Cigobang Wangi Sport. Lalu juga dari bobotoh di Cimahi Selatan, ada juga Boboko BPC, Kang Nanang Asgar. Lalu dari bobotoh Bojong Asih Tasik Selatan, iya benar, Tasik Selatan, ada juga bobotoh Sancang Garut, Kang Ahyar di Bale Endah. Lalu Kang Jailani di Boyolali. Lalu ada juga bobotoh di Lenteng Agung Jakarta Selatan, ada bobotoh di Pluit Jakarta Utara. Lalu ada dari Aero Cimaja Kuningan Timur katanya. Lalu juga ada bobotoh di Kasomalang Subang. Lalu bobotoh Kuningan Luragung. Ada juga bobotoh Distrik Viking Independen Bogor. Lalu juga ada Umu Hasan Husen di Cibatu Barat ya, Cibatu Barat atau Cibatu apa ya, ya Barat lah kayaknya itu. Lalu juga ada Kang Ucup Toromol. Lalu dari bobotoh di Palembang juga ada juga bobotoh di Serang Banten Nyondong. Lalu ada Kang Hilman Nur Andika. Lalu juga ada bobotoh Marga Asih, dan terakhir bobotoh Garsel Turki Pamengpek katanya. Wah, hatur nuhun teman-teman yang sudah bergabung di hari ini gitu ya, di informasi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.